Dalam dunia bisnis, hukum memiliki peran penting untuk menciptakan kegiatan usaha yang aman, adil, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan seperti kerugian konsumen maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Pada video ini akan dibahas dua aspek dalam hukum bisnis, yaitu hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha. Berikut pembahasannya. Artian dan dasar hukumnya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat sebagai konsumen dapat terhindar dari kerugian baik dalam penggunaan barang maupun jasa yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, atau kepentingan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta untuk bertanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan asas dalam hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya serta mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam pelaksanaan, perlindungan konsumen memiliki 5 asas tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Asas pertama yaitu asas manfaat, yang berarti perlindungan konsumen harus memberi manfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha. Kedua, asas keadilan agar setiap pihak memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara adil. Ketiga, asas keseimbangan untuk menjaga kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen yang bertujuan menjamin keamanan dan menggunakan barang maupun jasa. Dan terakhir, asas kepastian hukum yaitu adanya aturan hukum yang jelas bagi seluruh pihak. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Konsumen dalam pelaku usaha memiliki hak serta kewajiban yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Konsumen juga berhak memilih produk sesuai kebutuhan, menyampaikan keluhan, dan serta memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian. Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban untuk mengikuti informasi penggunaan produk, melakukan transaksi dengan baik, dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, pelaku usaha berhak menerima pembayaran, memperoleh perlindungan hukum, dan melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas barang atau jasa, memberikan pelayanan secara adil, serta memberikan kompensasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha. Aturan ini dibuat agar pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Beberapa bentuk larangan tersebut antara lain memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar atau ketentuan hukum, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta tidak mencantumkan informasi penting mengenai produk atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang melakukan promosi yang berisi klaim berlebihan atau memberikan janji yang belum pasti kepada konsumen. Dengan adanya aturan ini, diharapkan kegiatan usaha dapat berjalan secara transparan dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Kasus ini bermula saat pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan membuat usaha First Travel dan mengiming-imingi calon korban dengan menawarkan umroh berkisar 10 juta rupiah hingga ratusan ribu orang tertarik.
Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen adalah kasus PT First Travel. PT First Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umroh. Perusahaan ini menawarkan layanan perjalanan umroh kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak calon jemaah yang telah melakukan pembayaran tidak mendapatkan layanan keberangkatan sesuai dengan perjanjian yang telah diberikan. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum perlindungan konsumen, karena konsumen sebagai pengguna jasa memiliki hak yang harus dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kesepakatan, serta mendapatkan penyelesaian apabila mengalami kerugian. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tidak merugikan konsumen dan tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedua, yaitu persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan aturan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, agar persaingan dalam pasar dapat berlangsung secara sehat, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam dunia bisnis, persaingan diperlukan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, pelayanan, serta memberikan pilihan yang lebih baik bagi konsumen. Namun, persaingan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, prinsip persaingan usaha juga berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dan asas dalam hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar dan sehat di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara adil tanpa adanya penguasaan pasar oleh pihak tertentu. Selain itu, hukum itu juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, memberi kesempatan untuk usaha sama, serta mendorong pelaku usaha untuk menciptakan kualitas, efisien, dan inovasi dalam berkegiatan bisnis. Dalam pelaksanaan hukum persaingan usaha didasarkan pada asas demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan usaha dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat. Persaingan usaha juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha dan dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak lain. Berikutnya praktik yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa tindakan yang dilarang karena dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Salah satunya adalah praktik monopoli, yaitu kondisi ketika satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar sehingga dapat mengurangi kesepakatan pelaku usaha lain untuk bersaing. Selain itu, terdapat kartel, yaitu kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur harga atau jumlah produksi yang dapat menyebabkan persaingan menjadi terbatas. Bentuk lainnya adalah penempatan harga atau price fixing, yaitu kesepakatan antar pelaku usaha dalam menentukan harga tertentu, serta federative pricing, yaitu menjual produk yang dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Praktik-praktik tersebut dilarang karena dapat merugikan persaingan pasaran pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya, yaitu peran KPPU dan sanksi dalam hukum persaingan usaha. Untuk mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia, dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU memiliki peran untuk memastikan agar pelaku usaha tidak melakukan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta menilai apakah suatu perjanjian antara pelaku usaha melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi seperti pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan usaha tertentu, pemberian denda, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya KPPU, diharapkan persaingan bisnis dapat berjalan secara sehat, adil, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Drama mahalnya tiket pesawat berbuntut panjang setelah diputus bersalah di KPPU, sejumlah maskapai menggugat dan berhasil membatalkan keputusan KPPU. Seolah tak ingin kalah, KPPU ajukan kasasi dan menang. Tahun 2019 lalu, KPPU berhasil membuktikan 7 maskapai lokal terlibat praktik persaingan tidak sehat dalam penentuan tiket pesawat. Terbukti ada kesepakatan antar para pelaku usaha dalam meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, serta meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Hal ini berdampak pada berkurangnya ketersediaan tiket pesawat domestik. Jika ada pun tersedia dengan harga yang relatif tinggi. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha adalah kasus dugaan kartel harga tiket pesawat oleh beberapa maskapai di Indonesia. Dalam kasus tersebut, terdapat dugaan bahwa beberapa maskapai melakukan pengaturan harga yang menyebabkan harga tiket mengalami kenaikan secara bersamaan. Kasus ini berkaitan dengan konsep kartel dalam persaingan usaha, yaitu adanya kerjasama antar pelaku usaha yang dapat membatasi persaingan di pasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik yang menyebabkan terhambatnya persaingan usaha dapat merugikan masyarakat maupun pelaku usaha lainnya. Melalui kasus ini, dapat dilihat pentingnya peran hukum dan KPPU dalam menjaga agar persaingan bisnis tetap berjalan secara sehat, adil, dan tidak merugikan konsumen.